Hai guys, selamat datang di channel aku. Karena di channel ini kita akan tumbuh dan berkembang bareng-bareng. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas topik yang sebenarnya tuh udah basi banget ya, karena ini udah dari zaman dulu banget. Tapi menurut aku sampai kapanpun topik ini tuh akan tetap relate dengan siapapun, karena setiap kita pasti akan mengalami fase perpisahan dengan siapapun dan dengan apapun. Ya, kali ini kita akan ngebahas topik yang meskipun udah sering dibahas tapi bakalan tetap bikin nyes di hati, karena tema kali ini adalah tentang move on. Move on. Move on. Iya, kalian gak salah dengar, kita akan ngebahas tentang move on. Tapi sebelum itu, bantuin aku dengan cara subscribe channel aku biar aku semangat untuk bikin video. Komen kalau misalkan kalian ngerasa video aku kurang ABCD ataupun kalian ingin aku ngebahas topik lain. Like dan share kalau misalkan kalian ngerasa video aku bermanfaat. Tapi aku berharap biar semoga video aku tetap bermanfaat untuk kalian dimanapun kalian berada. Tenang. Episode kali ini gak bakalan bikin kalian nangis lebay meskipun temanya tentang move on. Karena kali ini kita akan ngebahas tentang move on dengan santai, kita ngobrol yang asik aja, kita ngobrol yang tenang aja sambil ngopi. Karena aku tahu kalian pasti gak mau galau, gak mau sedih, gak mau menangis terseduh-seduh ya kan, karena mengingat masa lalu tentang seseorang, tentang pasangan, tentang kejadian apapun yang membuat kalian ngerasa gak enak hati. Oke, gak usah lama-lama. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin tentang move on tuh kadang kesannya ribet ya. Karena kita kan sering banget kepikiran kayak, aduh aku gak bisa nih hidup tanpa dia, aku kayaknya harus sama dia terus deh. Padahal sebelum dia datang juga hidup kalian tuh gak apa-apa. Sebelum dia datang hidup kalian baik-baik aja kan, meskipun sendirian. Tapi kenapa setelah ada dia, setelah kalian ngelewatin hari-hari sama dia tuh kesannya kalau tiba-tiba dia pergi, kalian tuh hampir setengah mati rasanya. Padahal gak perlu kayak gitu guys, kita tuh hidup berjalan. Nanti kalau misalkan dia pergi, kita ngejalanin hidup, akan ada orang yang baru lagi. Padahal ya, sebelum dia datang kan ini hidup kita baik-baik aja. Cuman emang ya kadang namanya juga cinta, namanya juga sayang, namanya juga perasaan. Kita tuh jadi lupa gitu loh kalau kita tuh sebelum ada dia juga baik-baik aja, aman-aman aja dan gak ada masalah. Tapi tenang, meskipun aku kayak gitu, aku bakal tetap ngertiin kalau move on itu tentang proses, bukan tentang perlombaan yang harus terburu-buru, bukan juga deadline kerjaan yang harus dikelarin cepet-cepet. Move on tuh tentang proses, day by day, month by month. Meskipun gak bisa sehari, bisa lah seminggu. Meskipun gak harus seminggu, bisa lah sebulan. Jadi gak apa-apa, semua tuh berproses, semua tuh ada waktunya. Untuk sekarang kalau misalkan kalian baru putus, baru kehilangan orang yang kalian sayang, gak apa-apa, gak usah buru-buru. Nikmatin aja dulu sedihnya, nikmatin aja dulu nangis-nangisnya, nikmatin aja dulu semua denialnya. Karena kita ini manusia gitu, kita tuh gak apa-apa kalau sesekali kita tuh ngerasa galau, kita ngerasa kesel, ngerasa tiba-tiba kangen. Aduh kemarin jam segini udah ada yang WhatsApp nih, jam segini udah diingetin makan nih sama dia, tapi karena sekarang udah putus, HP ku jadi gak berdering nih, gak ada notif. Gak apa-apa, nikmatin aja sedihnya, nikmatin aja masa-masa kehilangan itu. Nanti juga kalian bakalan capek kan sedih terus-terusan. Dan kalau misalkan udah capek, nanti pasti udah waktunya kalian mikir kalau oh iya aku gak bisa nih kayak gini terus. Asal jangan kelamaan. Kalau misalkan kalian kelamaan, nanti kalian ketinggalan sama momen-momen baik yang harusnya udah bisa kalian raih. Kalau kalian kelamaan galau, kelamaan sedih, kelamaan nangis-nangisnya, kalian ketinggalan kesempatan-kesempatan yang harusnya udah bisa kalian lakuin. Tapi karena kalian masih ngegalauin masa lalu, akhirnya kalian kehilangan kesempatan itu. Nah, kalian gak mau nyesel 2 kali kan? Kalian gak mau kan nyesel untuk kesekian kalinya. Udah nyesel diputusin dia, udah nyesel kehilangan dia, kalian harus nyesel lagi karena kehilangan kesempatan emas. Karena kalian sibuk ngegalauin hal yang udah berlalu nih, yang gak bisa terjadi lagi, ya kan? Oke, kalau misalkan kalian udah ngerasa cukup nih move on-nya, kalau misalkan kalian udah ngerasa
kayaknya udah cukup deh, udah selesai deh aku sedih-sedihnya, galau-galaunya, nangis-nangisnya, dan kalian udah mau action buat gimana sih cara move on yang sebenar-benarnya. Langsung aja kalian ambil buku, langsung aja kalian inget nih beberapa tips move on dari aku yang kayaknya bakalan work sih kalau kalian mau benar-benar ngelakuin ya. Yang pertama, unfollow aja udah semua sosmednya dia tuh unfollow. Nggak usah gengsi, kalian takut dikatain ya elah kayak anak kecil, masa kalau putus unfollow sosmed. Ya udah sih, biarin kayak anak kecil juga, yang penting hatinya kita tenang, yang penting kitanya damai, kitanya nggak ngelihat dia lagi, kitanya jadi fokus untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan positif tanpa ada bayang-bayang dia. Udah unfollow aja semuanya, unfollow sosmednya, Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, unsubscribe YouTube-nya asal bukan YouTube aku, semuanya udah. Segala upaya untuk menutup akses dari dia unfollow ya. Unfollow, kalau perlu blokir WhatsApp-nya, blokir semua akses dia ke kalian, itu nggak apa-apa. Nggak usah takut dibilang dia elah kayak anak kecil doang, padahal juga sosmed doang ya kan. Bodo amat, tutup semua akses kalian sama dia sampai batas waktu yang tidak ditentukan, atau seenggaknya sampai kalian udah bisa benar-benar berdamai ketika kalian tahu tentang dia. Kedua, jangan sok kuat ya, gak usah sok-sokan jadi manusia kuat. Manusia tuh emang udah ada masanya mereka bakal ngerasain yang namanya galau, sedih, nangis. Jadi gak usah jadi orang yang pengen dilihat seneng dan ketawa-ketawa terus 24/7. Kalaupun ternyata kalian sedih dan kalian gak sadar kesedihan kalian itu terungkap, ya udah biarin aja gitu. Gak apa-apa kok kelihatan sama orang lain kalau kalian lagi sedih galau, toh itu bukan aib gitu. Jadi ya udah biarin aja. Kalau misalkan orang mikirnya kalian lagi galau ya, lagi sedih, ya udah, toh nggak rugi juga, toh emang itu kenyataannya kalau kalian tuh lagi galau, lagi sedih ya kan. Dan yang ketiga, sibukin diri kalian, fokus sama diri kalian sendiri, sibuk sama hal-hal yang emang bermanfaat. Kalau misalkan dulu sewaktu masih sama dia, waktu kalian kebuang sia-sia, sibuk pacaran gak produktif, gak ada manfaatnya ya, sekarang kalian udah waktunya buat fokus sama diri kalian sendiri. Ambil les, ambil kursus, ambil hal-hal yang menyenangkan, cari pengalaman baru, cari kegiatan yang produktif yang bisa bikin kalian itu lupa kalau kalian tuh punya sakit, yang bisa bikin kalian tuh sibuk dan gak punya waktu, bahkan gak sempet hanya untuk sebatas ingat tentang dia. Sibuk upgrade diri, sibuk perbaikin diri, perbaikin pola pikir, bukan sibuk untuk kabur sebatas kabur. Karena ada kadang beberapa orang tuh yang abis putus nih move on katanya, tapi sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar move on, mereka cuma mengalihkan pikiran mereka, tapi sebenarnya mereka masih suka ingat-ingat masa lalu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi alangkah lebih baiknya ketika kesibukan kalian tuh bawa hal yang bermanfaat untuk kalian. Contoh, kalian ambil ekstrakurikuler apa, kalian ambil kursus, kalian ambil les menyanyi kayak mungkin, atau menari dan berdansa. Ya intinya seenggaknya apa yang kalian keluarkan, tenaga dan energi yang kita keluarkan itu ada feedback baik untuk diri kita yang sebenarnya, bukan sebatas pelarian semata. Terus ya, ini juga penting, kita itu berharga, itu yang perlu banget untuk dicatat. Entah itu cewek, entah itu cowok, setiap manusia yang baik itu berharga. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kita itu emang berharga, sebenar-benar berharga itu. Ya aku tahu sih, kadang kita juga ngerasa kayaknya aku kurang cukup baik deh buat dia, kayaknya aku kurang cukup baik untuk ngedapetin yang lebih baik dari dia. Tapi stop mikir kalau kita nggak selayak itu, karena kita itu berharga, kita tuh layak buat ngedapetin sesuatu yang baik, kita tuh layak buat ngedapetin sesuatu yang emang bagus untuk masa depan kita gitu loh. Karena perpisahan kita dengan seseorang, perpisahan kita dengan sesuatu, perpisahan kita dengan momen, itu bukan suatu akhir dari perjalanan. Selama kita masih hidup, selama besok kita masih bangun, itu berarti tandanya Tuhan ngasih kita kesempatan buat ngelakuin hal baru, buat ngelakuin kegiatan yang baru, buat ambil opportunity baru. Jadi kalau misalkan kalian bilang apa aku nggak cukup baik makanya aku harus berpisah sama dia, enggak, stop, coba diubah pola pikirnya. Selama kalian nggak salah sama, kalian bukan pelaku yang ngelakuin hal yang ngerugiin orang lain,
berarti kalian worth it untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi kenapa kalian dipisahin sama itu, coba dipikir bahwa itu adalah salah satu bentuk Tuhan untuk menuntun kalian ke jalan yang lebih baik untuk masa depan kalian. Ya gitu-gitu aja. Move on tuh kadang emang sedih, emang ada waktunya kita nangis, ada waktunya kita ketawa. Ibarat kan kayak kita jalan ya, kadang jalan tuh kan gak selalu mulus, kadang aspalnya bagus, kadang aspalnya berlubang, tapi gak harus buru-buru kan, gak harus ngebut, bisa pelan-pelan aja, yang penting sampai gitu. Jadi buat kalian yang masih sekarang denial ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang, yang lagi naik turun, yang masih up and down, belum yakin sepenuhnya sama keputusan yang kalian ambil, bener gak sih aku buat ninggalin dia? Udah gak usah dipikirin berlarut-larut. Kalau misalkan kalian galau karena habis putus dan kalian ngerasa dia yang terbaik, kalau misalkan emang dia yang terbaik, dia akan kembali dengan versi yang lebih baik ya. Antara kalian ataupun dia pasti akan bersatu lagi nih dengan fase yang lebih baik masing-masing. Tapi kalau enggak, seenggaknya kamu udah jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Satu hal lagi yang penting, kasih waktu buat diri kita sendiri ya. Jangan buru-buru buka hati sama orang lain, jangan buru-buru ngebuka kesempatan yang lain dengan kesalahan yang sama. Fokus aja dulu sama diri kita sendiri. Kalau misalkan kita udah selesai sama diri kita sendiri, kita tahu kurang dan lebihnya kita itu di mana, kita tahu plus minusnya kita itu di mana, dan kita ngerasa cukup sama diri kita sendiri, kita udah ngerasa layak sama diri kita sendiri, baru deh mulai kesempatan-kesempatan yang menurut kalian udah bisa dimulai. Misal punya hubungan lagi, misal punya pacar lagi, ya syukur-syukur kalau selanjutnya dan setelah ini kalian punya hubungan yang jauh lebih pasti. Dan menurut aku, kalau kita ngomong tentang move on tuh yang penting konsisten. Setiap kali sedih, setiap kali galau, setiap kali mau nangis karena ingat-ingat kenangan, coba ingat-ingat bahwa masa depan kita itu menunggu dengan segala kecemerlangan yang ada. Kalau misalkan kalian ngerasa kemarin sama dia baik, kalian harus percaya bahwa setelah ini kalian akan menemukan banyak banget kebaikan yang jauh lebih baik. Oke deh, aku rasa segini aja ya obrolan ngalur ngidul kita. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa jadi semangat untuk teman-teman yang sekarang lagi mencoba untuk move on dari pasangannya, yang sekarang lagi berusaha untuk move on dari kenangan-kenangan yang udah dipilih untuk ditinggalkan. Pamit dulu dari episode kali ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya.